juga belakangan diketahui tidak hanya Kiai Soleh dan Kiai Musa, pada bagian atas yang dicungkupi itu ternyata ada Mbah Kiai Hasan dan Mbah Kiai Ari, yang mana beliau ini adalah zuriyah dari Syekh Abu Darin. Syekh Abu Darin adalah guru secara spiritual Syekhana Khalil Bangkalan, yang ketika ditarik silsilahnya ke atas adalah telah dari Kanjeng Sunan Derajat, yang mana manuskrip Derajat Ampel baru-baru ini telah banyak kami ulas. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata baru-baru ini kami mendapatkan data Kiai Musa dan Kiai Soleh, ternyata beliau juga telah Sunan Derajat walaupun dari garis perempuan. Dari data yang kami terima, dimulai dari Kanjeng Sunan Ampel yang memiliki putra Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki putra Syekh Maulana Muhammad Arif, memiliki putra Raden Mas Muhammad Pangeran Suryo Anom, memiliki putra Raden Mas Ibrahim, Raden Mas Syarifuddin, Raden Mas Sulaiman, Raden Mas Syekh Abu Dharrin. Syekh Abu Dharrin memiliki putra Raden Mas Hasan Muhammadun yang dimakamkan di Winungan. Kiai Hasan ini memiliki putra Raden Mas Kiai Sofyan. Kiai Sofyan memiliki putra Raden Ayu, putri ya, Raden Ayu Umi Kulsum. Raden Umi Kulsum memiliki putri Raden Ayu Siti Rahmah. Raden Ayu Siti Rahmah memiliki putra Kiai Soleh dan Kiai Musa. Kemudian Kiai Musa memiliki putra lagi, Raden Mas Kiai Haji Soleh. Jadi Kiai Soleh yang terakhir inilah putra dari Kiai Musa, dan Kiai Musa sendiri yang makamnya terhimpit, sementara yang di atas adalah makam dari Terah Kiai Abu Dharrin. Kecuali itu ternyata juga di pondasi ada yang terhimpit, di tengah pondasi ada, di jalan juga dikatakan banyak. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti, termasuk juga upaya yang telah dilakukan oleh Raden Mas Kiai Haji Taufik Al-Qasimi yang telah melaporkan pembuat cungkup itu. Ya, sudah lama Pak Yai, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana, mungkin masih ada proses ya, tapi cukup lama, maka pantas kalau ada yang menanyakan. Nah, di luar itu semua, saudara-saudaraku sekalian, ternyata persoalan ini selain memantik rasa takjub terhadap para pejuang-pejuang itu, ada juga yang memfitnah Gus Tom dan Gus Puja. Sudah jatuh ketiban tangga ya. Gus Tom dan Gus Puja dikatakan sebagai gedibal balwi dan segala macam begecilnya. Allah Rabbi, entahlah siapa yang menyusupi pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita sehingga dengan mudah menuduh seperti itu. Namun itulah mungkin ya yang disebut perjuangan. Alhasil kemudian selain fitnah keji itu, diam-diam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang atas beliau ini diantaranya ya, yang membuka kesadaran secara kolektif bangsa Indonesia, bahkan juga mungkin bangsa dunia, terkait dengan persoalan nasab Ba'alwi yang mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi. Dari sini muncul kesadaran kolektif. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya kasih bocoran. Mohon izin Kiai, beliau ternyata sedang merilis buku terbaru. Judulnya rahasia. Tetapi yang tidak ingin kami rahasiakan, karena ini wujud syukur saya juga, dan karena beliau juga membocorkan, sosok Gus Tom dan Gus Puja masuk dalam salah satu halaman buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang judulnya masih kami rahasiakan. Yang menurut informasinya, buku rilisan terbaru ini akan segera terbit. Kami akan bacakan bocorannya. Ya, kami perlihatkan sekilas. Gambar 166 pahlawan Islam tanah Jawa Muhammad Suud dalam kurung Gus Tom dan Jumari Puja Kusuma alias Gus Puja.
Pada bagian bawah, dua pahlawan Islam tanah Jawa, Gus Tom dan Gus Puja, bebas. Keduanya adalah pejuang yang gigih memperjuangkan kemuliaan para kiai-kiai Jawa dan Nusantara. Mereka berdua tidak sudi klan Ba'alawi merendahkan bangsa, kiai-kiai dan ulama Nusantara. Ketika ada makam yang dibangun klan Ba'alawi yang menimpa makam-makam para kiai di Winungan Pasuruan, mereka berdua turun bersama para pejuang lainnya untuk meluruskan kezaliman dan seterusnya.